Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain Taufikur Rahman, NPM 190810100075. Kali ini saya akan mendemokan hasil program saya menggunakan bahasa C, yaitu demo program matriks mata kuliah aljabar linear dan matriks. Pertama-tama, yang pasti kita harus mempunyai aplikasinya, yaitu Dev C++. Linknya akan saya sertakan di deskripsi nanti. Lanjut. Yang pertama, kita harus memasukkan terlebih dahulu library apa yang akan kita gunakan. Library yang akan kita gunakan yaitu stdio.h. Apa fungsi stdio.h? Ini berfungsi sebagai standar input dan output pada bahasa C. Lalu di sini saya memberikan komentar agar tidak lupa, yaitu A sebagai perulangan baris, B sebagai perulangan kolom, C matriks perkalian. Lalu ada matriks 1 array 10 10 sama dengan matriks A dengan batas matriks 10 kali 10. Array yang pertama ini digunakan untuk menyimpan baris. Lalu array yang kedua digunakan untuk menyimpan kolom. Sama halnya dengan matriks kedua, batasnya masih sama 10 kali 10. Lalu ada hasil dengan array 10 10, yaitu hasil matriks A min B atau A plus B atau A dikali B dengan batas matriks 10 kali 10. Lalu ada M sebagai jumlah baris atau jumlah baris A. Ada pula N sebagai jumlah kolom atau jumlah kolom A. Ada X sebagai jumlah baris B. Ada Y sebagai jumlah kolom B. Lalu ada det sebagai determinan. Jumlah sama dengan 0, ini berfungsi sebagai mengembalikan nilai default pada hasil operasi perkalian. Lalu di sini saya menggunakan tipe data integer. Sini sudah saya inisialisasikan semua. Ada A, B, C, M, N, X, Y, det, jumlah sama dengan 0, matriks 1 array 10 10, matriks 2 array 10 10, dan hasil array 10 10. Lalu di sini integer pilihan ini berfungsi untuk switch case nantinya. Di sini saya menggunakan looping do while. Ya. Lanjut langsung saja. Di sini terdapat 4 pilihan operasi matriks. Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, determinan. Ini nomor 5 keluar ini untuk jika kita sudah selesai melakukan semua operasi dan ingin keluar, kita bisa menekan nomor 5 atau memasukkan nomor 5. Ya, di sini langsung saja ada printf, masukkan pilihan Anda. Kalau kita masukkan 1, maka masuk ke operasi penjumlahan. Sini terdapat scanf yang berfungsi untuk menyimpan hasil apa yang kita masukkan sebelumnya. Terdapat switch juga, switch case. Kita di sini menggunakan switch case. Yang pertama, penjumlahan matriks. Di sini pada baris 41, input jumlah baris matriks. Nah, berapapun yang kita masukkan selama masih dalam batas dari 1 sampai 10, maka nanti akan tersimpan pada variabel M. Lalu input kolom matriks juga sama, nanti akan tersimpan pada variabel N. Lalu ada matriks A. Matriks A ini digunakan untuk menginput apa saja matriks yang ingin kita operasikan. Misal mau angka 1, 2, 3, 4, nah nanti akan dimasukkan ke sini. For A sama dengan 0, titik koma A kurang dari M, titik koma A plus plus, ini untuk mengulang berapa baris.
Lalu di dalamnya ada for lagi, atau biasa kita sebut sebagai nested for. B sama dengan 0, titik koma B kurang dari N, titik koma B plus plus. Ini untuk mengulang kolom. Di sini terdapat printf dalam kurung tanda kutip 2 data ke %d. %d ini untuk mengetahui baris dan kolom keberapa yang kita inputkan agar tidak terjadi miss input. Lalu jika sudah dimasukkan akan disimpan ke dalam sini, ke dalam scanf tanda kurung tanda kutip 2 %d tanda kutip 2 koma dan matriks 1 array A array B tutup kurung dan juga diakhiri dengan titik koma. Begitu juga dengan matriks B, sama halnya. Hanya saja di sini harus dibedakan, jangan sama seperti ini, matriks 1. Harus dibedakan, yaitu matriks 2. Agar data yang tersimpan berbeda. Lalu di sini ada hasil penjumlahan matriks. Hasil penjumlahan matriks akan dioperasikan pada baris ke-76, yaitu hasil array A, array B sama dengan matriks 1, array A, array B ditambah matriks 2, array A, array B. Tidak lupa diakhiri dengan titik koma. Jika hasilnya semua sudah selesai, maka akan ditampilkan pada baris ke-77, yaitu printf buka kurung kutip 2 %d /t kutip 2 koma hasil array A, array B tutup kurung titik koma. Oh iya, jangan lupa setiap kita menggunakan switch case harus diakhiri dengan break. Lalu masuk ke case 2. Case 2 yaitu pengurangan matriks. Jika kita menginputkan angka 2 pada menu pilihan operasi matriks sebelumnya, kita akan masuk ke pengurangan matriks. Sama seperti penjumlahan, jumlah baris matriks akan disimpan pada variabel M, jumlah kolom matriks akan disimpan pada variabel N. Lalu matriks A juga sama. For A sama dengan 0, titik koma A kurang dari M, titik koma A plus plus. Lalu di dalamnya ada for lagi, yaitu for B sama dengan 0, titik koma B kurang dari N, titik koma B plus plus. Semisal di baris matriks kita inputkan 2, maka di sini A sama dengan 0, berarti kita mulai dari 0 dan 1, berarti hanya ada 2 elemen. Nah, sama halnya di sini juga B sama dengan 0, titik koma B kurang dari N, titik koma B plus plus. Untuk mengetahui data keberapa yang kita inputkan, baris keberapa, kolom keberapa, saya sudah menyertakan di sini printf buka kurung kutip 2 data ke array %d titik 2 tanda kutip 2 koma A plus 1 B plus 1. Ini berfungsi untuk mengetahui data keberapa yang kita inputkan. Selebihnya sama, matriks B juga sama demikian. Tidak lupa kita harus setiap scanf harus disertai dengan tanda dan juga kita harus membedakan. Di sini ada matriks 1, dan untuk matriks B-nya kita membedakannya dengan matriks 2. Boleh dengan apa saja, boleh dengan A, boleh dengan B, terserah. Yang penting harus berbeda antara matriks A dengan matriks B. Lalu hasil pengurangan matriks. Pada dasarnya sama saja,
yang membedakan hanyalah tanda operasinya. Di sini menggunakan operasi kurang. Jika sudah, maka hasil akan tampil di sini. Dan juga setiap case harus diakhiri dengan break. Lanjut pada operasi yang ketiga, yaitu operasi perkalian. Untuk operasi perkalian, kita menambah variabel, yaitu di sini ada variabel C, nanti akan saya jelaskan. Untuk awalnya sama saja, baris matriks A nanti akan disimpan pada variabel M, dan kolom matriks A akan disimpan pada variabel M. Matriks B. Nah, untuk matriks B ini karena perkalian, maka nanti akan ada penjumlahan antar baris dan kolom, maka kita harus membuat matriks B-nya ini berbeda. Printf input baris matriks B titik 2. Nah, nanti baris matriks B ini akan disimpan pada variabel X. Lalu ada input kolom matriks juga sama, nanti akan disimpan pada variabel Y. Nah, di sini saya memberikan komentar kolom A dan baris B harus sama agar dapat dikalikan. Jadi kolom matriks A ini harus sama agar bisa dikalikan. Jika tidak, maka dia akan mengeluarkan teks sebagai berikut: matriks tidak dapat dikalikan satu sama lain. Jika kolomnya sama, maka akan lanjut ke operasinya. Ya, di sini sama. Printf input elemen matriks A. Selebihnya sama. Matriks B juga sama demikian. Kita harus membedakan antar matriks A dan matriks B. Kalau dari saya menggunakan 1 dan 2. Nah, di sini terdapat, nah disinilah terjadinya operasi perkalian matriks. For A sama dengan 0, titik koma A kurang dari M, titik koma A plus plus. Lalu dalamnya ada for lagi, B sama dengan 0, B kurang dari Y, B plus plus. Lalu ada for C sama dengan 0, C kurang dari X, titik koma C plus plus. Sini kita menginisialisasikan variabel jumlah. Jumlah sama dengan jumlah plus matriks 1 array A array C dikali matriks 2 array C array B. Jika sudah, variabel jumlah ini akan masuk ke sini. Hasil array A array B. Kalau tidak kita sama dengan nolkan, maka yang terjadi ialah penumpukan atau hasil sebelumnya akan dijumlah terus-menerus. Maka dari itu kita harus mengenolkan variabel jumlah agar ketika masuk ke looping for lagi dia sudah sama dengan 0. Nah, jika operasinya sudah dijalankan, maka kita akan mengeprint atau menampilkan hasil perkalian matriks. Disinilah yang akan kita tampilkan, yaitu printf buka kurung kutip 2 %d /t kutip 2, hasil array A array B tutup kurung titik koma. Mengapa kita menggunakan %d? Karena tipe data yang kita gunakan yaitu tipe data integer. Selanjutnya ialah operasi terakhir atau determinan.
Di sini saya menggunakan case dalam case atau nested switch case. Di sini kita akan memilih ordo determinan terlebih dahulu, mau 2x2 atau 3x3. Jika kita memilih nomor 1, maka akan masuk ke if determinan sama dengan 1. Determinan yang pertama yaitu determinan 2x2, input nilai matriks A. Di sini kita hanya menggunakan satu nilai matriks karena operasi determinan hanya menggunakan satu nilai matriks atau matriks A saja, tidak ada matriks B. Di sini kurang lebihnya sama seperti matriks-matriks sebelumnya. Untuk menampilkan matriks nanti akan ditampilkan di sini. Rumus dari determinan matriks 2x2 yaitu AD min BC. Jika sudah, maka hasil determinan akan ditampilkan di baris 224. Jika kita memilih nomor 2, maka kita akan masuk ke determinan 3x3. Ya, di sini kita akan memasukkan matriks 3x3. Di sini terserah, boleh 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, bebas. Hanya saja dibatasi hanya bisa 3x3. Jika sudah, maka tiap nilai matriks akan disimpan pada matriks 1 array A, array B. Di sini nilai yang akan ditampilkan di %i. Boleh menggunakan %i ataupun %d sama saja karena keduanya untuk tipe data integer. Nah, di sini jika kita lihat rumusnya yaitu matriks 1 array 1, baris 1, kolom 1 dikali matriks 1 baris 2 kolom 2 dikali matriks 1 lagi baris 3 kolom 3. Lalu dijumlah matriks 1 1,2 atau baris 1 kolom 2 dikali matriks 1 2,3 dikali matriks 1 3,1. Dijumlah ditambahkan dengan matriks 1 baris 1 kolom ketiga dikali matriks 1 baris 2 kolom ke-1 dikali matriks 1 baris ketiga kolom kedua. Lalu akan dikurangi dengan matriks 1 baris ketiga kolom ke-1 dikali matriks 1 baris 2 kolom kedua dikali matriks 1 baris 1 kolom ketiga. Dijumlah dengan matriks 1 baris 3 kolom kedua dikali matriks 1 baris 2 kolom ketiga dikali matriks 1 baris 1 kolom ke-1. Lalu dijumlah lagi dengan matriks 1 baris 3 kolom ketiga dikali matriks 1 baris 2 kolom ke-1 dikali matriks 1 baris 1 kolom kedua.
nanti determinan akan ditampilkan di sini. Ya, di sini terdapat komentar jika salah menginputkan nomor akan restart ke awal pilihan. Nanti akan dipraktekkan. Nah, di sini jika kita tidak memilih nomor 1 maupun nomor 2, maka akan keluar pernyataan maksudnya jika kita tidak memilih operasi determinan antara nomor 1 atau nomor 2, yaitu 2x2 atau 3x3, maka akan muncul pernyataan pilihan determinan salah. Dan tak lupa kita beri break. Nah, untuk di sini muncul nilai default. Anda akan keluar atau pilihan Anda masukkan salah. Jika kita menginputkan nilai 1 sampai 4, kita itu akan looping terus-menerus. Dan juga ketika kita menginputkan nilai selain 5, maka dia akan looping terus-menerus. Hanya saja jika di luar 1 sampai 5, dia akan mengeluarkan pernyataan pilihan yang Anda masukkan salah. Jika kita menginputkan 5, maka maka kita akan keluar dari operasi. Langsung saja kita praktekkan. Sini kita memilih operasi pertama, yaitu penjumlahan terlebih dahulu. Misal kita input 2 kali 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hasilnya benar, 2, 4, 6, 8. Dia akan melooping atau mengulang dari awal ke menu pilihan operasi matriks. Lalu kita pilih operasi matriks yang kedua, yaitu pengurangan. Saya salah pencet. Mungkin kita ingin mencoba lagi apakah benar penjumlahannya sudah benar. Misal kita inputkan 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Ya, hasilnya udah benar. Kita 2, pilih untuk pengurangan. Jumlah barisnya 2, kolom matriksnya 2. Coba kita 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, hasilnya benar, semuanya 0. Lalu ke perkalian. Semisal kita coba 2 kali 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, benar hasilnya 7, 10, 15, 22. Kita coba kalau perkaliannya kita salahkan atau kita asalkan. Semisal 3, 3, 2, 2. Nah, matriks tidak dapat dikalikan satu sama lain. Lalu kita ke operasi determinan. Kita pilih nomor 1 terlebih dahulu. Misal 1, 2, 3, 4. Matriks A 1, 2, 3, 4. Hasil determinannya -2. Ya, betul. Lalu kita coba kembali determinan dengan ordo 3 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Determinannya 0, ya betul. Jika kita menginputkan selain angka 1 sampai 5, dia akan looping terus menerus dan dia akan mengeluarkan pernyataan seperti berikut. Ya, Anda akan keluar atau pilihan yang Anda masukkan salah. Misal kita coba lagi 9 sama, 10 juga sama. Kalau kita menginputkan nilai 5, maka dia akan keluar.
Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.